Kita hanya punya dua tangan, jadi jangan pernah ingin menggenggam semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkecukupan. Amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dengan saya Maya. Sebelumnya terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah bantu support channel ini, baik itu dengan subscribe-nya, dengan like dan komennya ya. Tentunya juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berkenan membagikan video ini ataupun video saya yang lain ke teman-teman yang lainnya juga. Baik, video diawali dengan saya di dapur nih, lagi gorengan, lagi goreng ikan. Tadi di awal kelihatan minyaknya kayak agak berbuih gitu warna putih ya. Itu sebenarnya agak sedikit saya kasih tepung terigu dan juga memang minyaknya itu minyak bekas goreng cheese stick ya, kan karena ada telurnya gitu. Jadi agak-agak berbusa gitu. Saya mau cerita sedikit, jadi sebelum saya goreng ikan ini nih, sebelum saya masak, tadi saya sempat rapihin dulu barang-barang yang ada di bawah meja kompor. Dan ternyata itu udah kotor banget karena ternyata ada cipratan-cipratan minyak mungkin ya selama saya masak. Udah lumayan lama juga nggak pernah dirapihin tuh di bawahnya. Udah banyak, terus udah ada yang rusak juga, ada yang kayak barang-barang plastik tuh udah banyak yang pecah. Entah itu mungkin kedorong gitu ya, ketekan jadinya pecah, saya nggak ngeh. Akhirnya dari situ saya sekalian aja deh gitu rapi-rapihin. Kenapa nggak direkord? Karena agak riweuh ya. Saya ngerasa kayaknya kalau hitung-hitungan waktunya nggak cukup gitu kalau sambil direcord. Nah, saya jadi inget nih tentang hal-hal sederhana apa aja yang bisa kita lakukan untuk memulai gaya hidup minimalis. Jadi, kalau ada teman-teman yang baru gabung nih, mungkin punya niat ingin memulai gaya hidup minimalis, beberapa tips simpel ini bisa dicoba. Yang pertama banget sih bisa dimulai dengan mengatur dan merapikan. Jadi, kita memang harus sengaja meluangkan waktu untuk merapikan barang-barang dan mengatur barang. Harus diniatkan, jangan ada pikiran nanti aja deh kalau ada waktu. Enggak ya teman-teman, innama a'malu binniyat, semuanya tergantung dari niat. Harus dipaksakan lah gitu ya kalau kata orang Sunda mah. Biar apa? Biar kita mudah untuk memisahkan barang-barang sesuai dengan fungsinya. Untuk memudahkan kita nemuin barang-barang yang sebenarnya udah nggak pernah kita pakai lagi. Aduh jadi ribet ya. Untuk apa lagi? Untuk nemuin sampah yang ada di rumah. Emang kita nyimpan sampah? Jangan salah, banyak banget loh ternyata barang-barang yang ternyata bisa dikategorikan sampah. Misalnya apa tuh teh? Wadah yang udah pecah ya, udah retak. Yang kalau kita pakai untuk naruh yang berkuah-kuah itu pasti bocor. Kalau kita pakai yang garing-garing pasti melempem. Nah itu udah nggak ketolong lagi kan ya. Atau apalagi charger yang HP-nya udah nggak tahu di mana. Handsfree yang udah nggak ada suaranya. Atau mungkin kartu garansi yang sebenarnya udah expired, nggak bisa dipakai, dan lain-lain. Banyak kan? Tips penyimpanan barang itu, kalau barang itu sekiranya biasa dipakai sehari-hari, bisa kita taruh di tempat-tempat strategis supaya kita mudah ya waktu kita butuh mau pakai gitu. Kalau yang jarang-jarang biasanya saya masukin ke dalam dus, terus disimpan di tempat-tempat tertentu gitu yang sekiranya nggak mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Merapikan atau membersihkan rumah secara teratur juga bisa kita lakukan untuk memulai gaya hidup minimalis. Kenapa? Karena kalau kita sering rapi-rapi rumah, otomatis kita akan sering banyak nemuin barang-barang, dan itu mempermudah kita untuk menentukan barang-barang mana aja yang harusnya kita keluarkan dan mana aja barang-barang yang sebenarnya masih kita butuhkan. Jadi nanti sekalinya kita mau decluttering, nggak usah yang namanya numpukin semua barang gitu ya di satu ruangan, dan akhirnya kita malah capek sendiri. Selain itu teman-teman, kalau memang mau memulai gaya hidup minimalis, bisa mencoba untuk belanja sesuai kebutuhan. Ya sih, kadang-kadang memang kalau kita pergi ke satu tempat belanja gitu ya, dari rumah kita udah bawa list nih, mau belinya ini, dihitung ada 10 item gitu. Faktanya begitu pulang, mungkin yang dibawa pulang tuh ada 20 bahkan lebih gitu ya. Dan malahan bisa jadi yang ada di list itu bahkan nggak kebeli karena uangnya kurang. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin yang pertama kita belum bisa konsisten dengan apa yang udah kita catat ya. Sebenarnya apa-apa yang udah kita catat itulah yang kita butuhkan. Tapi kadang-kadang memang di lapangan suka lain ya keadaannya. Ini lucu banget gitu kan. Mumpung diskon, mumpung murah, atau ini buy one get one gitu. Akhirnya langsung oleng deh tuh. Apalagi kalau bawa budgetnya itu lebih besar gitu kan. Jadi berasa leluasa banget buat bawa ini itu. Ternyata begitu nyampe rumah kita kepikiran, ini buat apa ya? Terus beli bahan masakan, kapan masaknya nggak tahu, bahkan sampai expired mungkin didiemin aja.
Selain itu, kita juga bisa belajar prioritaskan kualitas daripada kuantitas. Jadi alih-alih kita mikirin berapa banyak kita punya tas misalnya, lebih baik kita punya tas satu atau dua tapi kualitasnya memang terjamin. Sebetulnya ketika kita membeli barang dengan harga yang terjangkau tapi nggak kurang berkualitas, bukannya hemat, hitungannya kita malah jadi boros. Misalkan kita beli sepatu nih yang harganya murah menurut kita ya saat itu. Baru dipakai 3-4 bulan udah jebol. Mau nggak mau kita beli lagi ya karena memang butuh. Nah, coba bandingkan dengan kalau kita beli sepatu yang sedikit lebih mahal tapi dia tahan bertahun-tahun. Beli barang baru juga kan kita butuh waktu ya. Kalau kita belinya ke toko-toko misalnya, kita butuh waktu untuk ke sana dulu gitu ya. Atau online pun kita harus lihat-lihat dulu. Dan hal kayak gini tuh bukan cuma bisa memperburuk keuangan kita, tapi juga lingkungan. Karena kenapa? Akibatnya akan banyak sampah yang dihasilkan. Jadi jangan salah, mentang-mentang kita mau mulai gaya hidup minimalis, terus kita beli barang semua yang murah-murah, yang penting murah. Enggak ya, kita enggak anti sama yang namanya barang mahal selama itu sesuai kebutuhan dan juga memang budgetnya tetap bisa kita jangkau. Jadi jangan memaksakan diri, tetap lihat-lihat juga kondisi keuangan kita. Sebetulnya punya baju nih harga 50.000, kalau nyaman dipakai nggak masalah. Jangan maksa beli baju yang harganya 500.000, tapi saat kita pakai bawaannya was-was gitu, takut kotor, takut kusut, takut robek. Capek ya, apalagi sampai harus pinjam uang sana sini. Aduh, nggak banget deh. Ada juga tips lain yaitu coba terapkan prinsip mengganti dan bukan menambah. Jadi kalau kita mau beli barang sesuatu gitu ya, di rumah udah ada nih. Nah kira-kira di rumah masih bagus apa enggak? Kalau memang rusak boleh diganti, kita beli yang baru. Bukan menambah ya, jadi yang di rumah tetap dipertahankan, tapi yang di luar kita beli dan bawa pulang. Yang terakhir adalah kurangi keterikatan emosional dengan satu barang gitu ya. Kayak misalnya kita nggak bisa lepas dari bantal masa kecil kita, atau dari boneka, atau mungkin dengan barang-barang pemberian siapa gitu ya. Nggak dipakai, nggak pernah dilihat, cuma disimpan aja karena dibuang sayang gitu. Coba kita lepaskan deh keterikatan kayak gitu, supaya kita lebih mudah untuk meminimalisir banyaknya tumpukan sampah yang ada di rumah kita. Sampai di sini dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Teras Kamaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.